Maaf, Ratu Durga. Hamba dapatkan manusia ini sedang duduk di bawah pohon. Tampaknya dia sedang memendam duka yang sangat dalam. Durga. Jadi hamba telah bertemu dengan Ratu Durga. Ya, kau telah bertemu dengan Durga. Sebuah nama yang selalu dikaitkan orang-orang dengan kematian, kemusnahan, penderitaan, penyakit, dan maut. Benar, Ratu. Ratulah dewa pembatas kehidupan dan kebebasan. Siapa namamu? Nama hamba Kunti, ibu dari Pandawa V. Kunti, ibu Pandawa V? Benar, Ratu. Aku kenal namamu, tapi tidak rupamu. Seperti juga kau meragukan aku. Kita hanya saling mengenal nama, Ratu. Sisiaku, Ratu. tinggalkan tempat ini dan berjaga-jagalah di garis perbatasan. Kalau ada yang melanggar garis maut yang telah kita buat, tangkap. Kalau melawan, bunuh. Baik, Ratu. Sekarang katakanlah, apa yang mendorongmu malam-malam begini memasuki daerahku? Ratu, hamba dalam keadaan bingung, takut, dan sedih. Karena saat ini, hamba diintai bahaya maut. Hamba seperti budak belian. Yang dibayangi oleh cambuk-cambuk yang menakutkan. Yang siap merobek-robek tubuh dengan ganas. Seperti kuduga, Kunti, penderitaan rohanimu
telah mempengaruhi jasmanimu. Lihatlah wajahmu yang pucat seperti tak berdarah. Tubuhmu gemetar, ibarat layar perahu yang diterpa angin kencang. Lanjutkanlah ceritamu. Ratu, hamba mendengar berita bahwa Sang Kurupati Duryodana mendapat bantuan 2 raksasa yang bernama Kalantaka dan Kalanjana yang akan memusnahkan kelima putra hamba. Raksa, aku tidak punya pilihan lain selain aku harus membantu sahabatku Kalantaka. Dia adalah sahabat karibku. Kau pun tahu hal itu. Iya, sebelum kita terikat hubungan suami istri. Sekarang, keakrabanmu kepadaku harus melebihi keakrabanmu kepadanya atau kepada siapapun juga. Pengekangan kebebasan terhadap diriku inilah yang paling aku tidak suka. Suka tidak suka, pengekangan terhadap kebebasan harus dilakukan. Kebebasan itu ada batasnya. Jangankan manusia, semua yang ada di jagat raya ini kebebasannya pun terbatas. Yang satu dengan yang lainnya saling tergantung. Malam tergantung siang, terang tergantung gelap, tinggi tergantung pendek, sunyi tergantung gaduh, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau begitu apa salahnya kalau aku tergantung pada Kalantaka? Tentu saja salah. Kau lebih tergantung kepadanya daripada kepada aku. Aku adalah istrimu. Pemikiranku, saranku, hendaknya harus kau patuhi ketimbang kau mengikuti ajakan Kalantaka. Oh ya? Lantas saran kamu yang mana yang harus aku ikuti? Jangan pura-pura lupa. Bukankah sudah pernah aku sarankan kepadamu? Jangan membantu Kalantaka untuk diajak membunuh Pandawa Lima. Mereka orang-orang baik, penegak dharma. Aku tidak punya urusan dengan Pandawa Lima. Apakah dia orang baik-baik atau penegak dharma? Begitu pula aku tidak peduli dengan Prabu Duryodana yang memerintahkan kami menghabisi Pandawa Lima adalah orang jahat. Yang terpenting bagiku adalah Duryodana akan memberi kami harta yang melimpah. Andai kata nanti kami sudah berhasil menghabisi Pandawa Lima, kita akan kaya raya, Raksa. Rumah kita yang sederhana ini akan aku ganti dengan rumah besar dan megah untuk anak cucu kita. Dan kemana-mana tubuhmu yang bakhenol ini akan aku hiasi dengan emas dan permata. Kamu akan bahagia. Tidak. Sama sekali aku tidak bahagia menerima harta melimpah yang kau peroleh dengan cara tidak baik. Gila. Kau betul-betul tidak waras. Dikasih harta yang melimpah kau bilang tidak bahagia. Ini benar-benar gila. Sekarang begini saja. Aku akan berkemas-kemas mengambil senjata. Setelah itu aku akan pergi. Titik.
Kalanjana, apa kau sudah siap? Ayo kita berangkat. Nah, kau dengar? Sahabatku Kalantaka sudah datang. Aku harus segera pergi. Oh. Kalantaka sahabatku. Tunggulah kau sebentar di sini. Aku akan mengambil senjata dulu. Baik. Kalantaka, aku tidak izinkan kau mengajak suamiku untuk membunuh para Pandawa. Lakukanlah pekerjaan itu sendiri atau kau mengajak temanmu yang lain. Raksa! Kau jangan berkata kasar pada sahabatku. Nah, kau dengar itu, Raksa? Suamimu tidak senang dengan bicaramu ini. Artinya, dia akan tetap membantuku. Tidak. Tidak akan. Dengan sekuat tenaga, aku akan mencegahnya. Aku akan menghadang di depan pintu. Jika dia berani melabrakku, aku pun akan hadapi pula dengan kekuatan yang aku miliki. Waduh, kenapa jadi ruwet seperti ini? Sungguh aku tidak tega melihat kalian sebagai pasangan suami istri berkelahi di depanku. Sekarang begini saja. Izinkan aku bicara dengan suamimu, walau hanya dari sini saja. Apa yang ingin kau katakan? Silakan. Asal jangan coba-coba membujuknya lagi. Oh, tentu tidak. Percayalah, Raksa. Sahabatku Kalanjana, aku merasa sangat berdosa jika gara-gara aku hubungan kalian sebagai suami istri menjadi retak, apalagi sampai bercerai. Oleh karena itu, agar hal itu tidak terjadi, aku ikhlaskan kau membatalkan janjimu. Biarkan aku saja sendiri yang akan menghadapi Pandawa Lima. Aku yakin aku bisa mengalahkannya. Selamat tinggal, Kalanjana! Syukurlah, Kalantaka yang menjengkelkan itu sudah pergi. Bayangan yang selalu menghantui sudah hilang. Kalanjana, sahabatmu Kalantaka sudah pergi. Dia tidak lagi menuntut janjimu. Keadaanmu tenang sekarang. Nah, keluarlah. Mari kita ngobrol-ngobrol ringan seperti dulu-dulu lagi. Kalanjana! Kalanjana! Mengapa kau tidak menjawab aku? Ada apa denganmu? Kalanjana! Kalanjana! Di mana kau? Kemana kau? Kalanjana, kau benar-benar suami jahat. Kau berani kabur dariku lewat pintu belakang. Hal ini semua pastilah sudah kau rekayasa dengan sahabatmu Kalantaka. Ini benar-benar akal-akalan licik dan jahat. Terkutuklah kamu berdua. Kamu tidak akan bisa membinasakan Pandawa.
Sebaliknya, kaulah berdua yang akan dibinasakan. Alanjana, Ya, istrimu marah-marah sampai kesurupan. biarin saja. Nanti kalau kita sudah dapat hadiah, aku akan sumpal mulutnya dengan emas dan permata. Pasti dia diam. Benar juga. Sekarang, apa yang kau inginkan, Kunti? Hamba belum tahu apa yang mesti hamba lakukan. Hamba hanya ingin berjalan dan terus berjalan tanpa tujuan. Hanya dengan cara beginilah hamba dapat membebaskan diri dari cengkraman kemusnahan kelima putra hamba, Ratu. Tampaknya kau sangat cinta dan sayang kepada putra-putramu. Tentu, Ratu. Hamba sayang dan cinta sekali. Hamba rela tergantung pada rambut di belah 7 demi keselamatan mereka. Tapi tiba-tiba ada berita 2 raksasa yang akan memusnahkan mereka. Bagaimana mungkin hamba kuasa menyaksikan peristiwa itu, Ratu? Lebih baiklah hamba yang mati terlebih dulu. Memilih mati, diam, dan membuang-buang diri adalah pilihan yang tidak bertanggung jawab. Maafkan hamba, Ratu. Apa yang harus hamba lakukan? Kunti, lakukan sesuatu demi keselamatan mereka. Ratu, hampir setiap detik hamba kumandangkan doa. Namun sampai detik ini tidak ada isyarat dewata yang akan menolong hamba. Tidak, Kunti, kau keliru. Yang Pencipta tidak pernah jemu dan kesal mendengar keluh kesah manusia. Beliau ibarat samudra luas yang tidak pernah mengeluh walau harus menampung air sungai yang keruh. Tapi buktinya, beliau tidak pernah mendengar doa hamba. Sampai kini, hamba belum menemukan jalan terang. Sekarang, Ratulah tumpuan hamba yang terakhir. Ratulah saktinya yang pencipta,
yang berhak menentukan hidup mati kami. Aku bersedia melindungi putra-putramu. Asalkan kau, Kunti, menunjukkan kesediaanmu untuk berkorban. Jangan kaget mendengar kata-kataku, Kunti. Perjalanan hidup memang seperti kegiatan jual beli. Seseorang akan mendapatkan sesuatu jika bersedia membayar sesuatu. Untuk itu, jangan kau anggap aku pamrih. Aku hanya ingin menanamkan rasa saling memberi pada manusia. Terima kasih Ratu. Hamba paham. Sekarang, beritahulah yadnya serta upacara apa yang patut hamba haturkan. Haturkan dan korbankan putra bungsumu Sahadewa kemari. Mengorbankan putra hamba Sahadewa? Ya, tidak, Ratu. Justru itulah yang tidak kuasa hamba lihat. Kenapa harus dia hamba korbankan, Ratu? Padahal hamba ingin menyelamatkan mereka. Betapa berat dan mahal korban yang Ratu minta. tidak ada korban yang berat, besar, dan mahal. Yang dinilai adalah kerelaan mereka yang bersedia untuk berkorban. Nah, Kunti, pilihlah satu di antara tiga. Ya, tidak, atau diam. Apabila kau memilih ya, keempat putramu selamat. Tetapi jika kau memilih tidak, kelima putramu musnah. Tetapi jika kau memilih diam, tidak hanya kelima putramu saja yang musnah, tetapi juga akan lahir penghinaan terhadap kau karena telah menjadi orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap putra. Maka dari itu, Kunti, pilihlah. Ibu benar-benar merasa sedih dan sangat menyesal. Terpaksa ibu mengorbankan dirimu kepada Durga
demi keselamatan kakak-kakakmu. Tidak ada pilihan lain lagi untuk menyelamatkan yang 5. Inilah yang terbaik. Ibu tidak boleh sedih dan menyesal atas keputusan yang telah Ibu ucapkan di hadapan Dewi Durga. Ibu benar. Durga pun benar. Oleh karena itu, Bu, Ibu tidak perlu ragu lagi mengorbankan hamba yang kecil ini untuk keselamatan yang lebih besar. Karena seluruh hidup dan kehidupan hamba ini memang hamba persiapkan untuk menuju mati. Bu, hamba juga menghormati sikap kakak-kakak saling bertengkar, bersitegang dan bersengketa untuk berebut menjadi korban. Tapi itu tidak perlu, Bu. Ibarat undian, hambalah sebuah angka yang telah keluar dan menentukan. Dan demi kebenaran, angka tersebut tidak boleh ditukar atau dikembalikan. Nah, sekarang hamba akan siap menghadap Dewi Durga. Hamba mohon pamit, Ibu. Oh, ada bau manusia lagi. Manusia? Ya. Di mana dia? Di mana? Di mana? Wah, rupa-rupanya orang ini tidak perlu ditangkap. Dia datang dengan sendiri. Siapakah namamu? Ada keperluan apa kau datang kemari? Apakah kau mencari mati? Namaku Sahadewa. Maksudku ingin menemui Ratu Durga. Tujuanku mencari mati. Nekat amat anak ini. Ayo, cepat haturkan Ratu Durga. Katakan bahwa Sahadewa telah menanti. Ayo. Apakah benar Tuhan mencari mati? Ya, Yang pencipta hanya memberi roh sekali saja kepada manusia. Kasihanilah roh itu. Sebaiknya Tuhan cepat pergi dari sini agar Tuhan lebih lama hidup. hidup mati sama saja. Beda. Kalau hidup itu ada rohnya. Kalau mati tidak ada rohnya. Beda itu. Itu di mata kita. Tapi di hadapan Yang Pencipta, kita sama-sama terlihat sebagai roh. Tidak ada tua atau muda, cantik atau buruk. Yang membedakan adalah karma yang kita bawa. Om Swastiastu, Ratu. Hamba Sahadewa, putra bungsu Kunti Dewi. Oh, Sahadewa. Ibumu Kunti adalah kesatria utama yang tepat kepada janji. Sisyaku. Baik, Ratu.
Berjaga-jagalah di garis perbatasan. Kalau ada yang berani melanggar, tangkap. Kalau berani melawan, bunuh. Baik, Ratu. Katakanlah, Sahadewa, apa yang membuatmu rela untuk berkorban? Setidak-tidaknya, ada 3 hal yang mendorong hamba. Pertama, demi kebahagiaan Ratu. Kedua, demi ketenangan ibu hamba Kunti Dewi. Ketiga, demi terhindarnya kakak-kakak hamba dari ancaman maut 2 raksasa sakti, yakni Kalantaka dan Kalanjana. Lebih dari itu, leluhur kami mengajarkan agar kehidupan kami ini memiliki arti bagi orang lain. Oh, Sahadewa, aku sangat senang mendengar jawabanmu. Kebahagiaan bulan tergantung kepada mereka yang menikmati sinarnya. Begitu pula kau, kebahagiaanmu tergantung kepada mereka yang menikmati pertolonganmu. Begitulah harapan hamba, Ratu. Kalau demikian, tentu dengan senang hati kau bersedia menolongku. Ibu hamba Kunti Dewi menyerahkan hamba kemari untuk mati, bukan untuk menolong Ratu. Tiba-tiba, hamba menjadi tidak mengerti. Sahadewa, aku tidak bersungguh-sungguh untuk menjadikanmu korban. Aku hanya bermaksud menguji ibumu dengan menghadapkannya pada pilihan yang menyulitkan bagi seorang ibu, yakni mengorbankan putranya tersayang. Ternyata ibumu telah melakukan kewajibannya dengan baik. Ini berarti hamba tidak jadi mati, Ratu. Tidak. Sebaliknya, Sahadewa, selamatkanlah aku. Selamatkan Ratu. Bagaimana mungkin hamba yang tidak sempurna ini bisa menolong Ratu yang hamba anggap sempurna? Tidak, Sahadewa. Aku tidak sempurna. Sangatlah tidak sempurna. Seakan-akan aku memiliki 2 wajah. Wajahku yang satu menakutkan dan begitu menyeramkan, mengesankan kematian dan kemusnahan, seakan-akan sempurna dalam kewibawaan. Namun wajahku yang satu memendam penderitaan yang kusimpan rapat-rapat. Oh, Sahadewa, bersediakah kau mendengarkan kisahku? Dengan senang hati, Ratu. Begini, Sahadewa.
Ayah, berdasarkan sastra dalam lontar tenung ini, Ibu telah dijamah oleh Gopala itu. Dan Ibu tidak mampu menghindar. Gana! Gana, cukup! Cukup, Gana, cukup! 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 Aduh! Celaka! Lontar tenung itu jatuh ke bumi. Kenapa kau tidak berterus terang, Uma? Maafkanlah hamba, Kanda. Hamba melakukan ini semua agar semata-mata perasaan Kanda, perasaan anak-anak, biarlah hamba simpan ini semua sendiri, Kanda. Hamba telah korbankan diri hamba, hancurkan, dan siksa batin hamba seumur hidup demi ketenangan Kanda dan semuanya. Untuk apa tidak berterus terang? Kalau semuanya pasti akan terbongkar. Dan pada akhirnya, ketidakterus teranganmu inilah membuat hatiku sedih, sakit, kecewa, hancur dan benci selama hidupku. Kanda, maafkanlah hamba, Kanda. Hamba tidak mampu menciptakan diri hamba sendiri. Jika hamba menciptakan diri hamba sendiri, sudah pasti hamba ciptakan diri hamba tanpa cacat. Tetapi hamba adalah seorang perempuan dengan setumpuk keterbatasan dan sejumlah cacat. Hamba tidak kuasa menahan iblis kepala itu, Kanda. Itulah yang menjadi keterbatasan hamba yang kemudian menciptakan cacat hamba. Iya. Setiap manusia mempunyai cacat. Dewata pun tidak luput dari cacat. Tapi ketidakjujuran adalah cacat tiada ampun. Berbahayalah seorang istri yang untuk menutupi kesalahannya dengan dalih untuk keamanan suaminya. Uma, keputusanmu telah menentukan kau menjadikan dirimu untuk selama-lamanya. Kau telah melakukan perbuatan terkutuk. Maka terkutuklah kau menjadi ratu setan, ratu iblis, dan terbuang ke bumi. Aku perempuan malang Sadewa, menjijikan sekali sebagai korban pemerkosaan.
Tetapi penderitaan saja tidaklah cukup. Aku harus menerima kutukan. Seluruh alasan tidaklah cukup. Sungguh menyedihkan. Hidupku begitu sunyi, terperangkap dalam 4 dinding gelap. Sunyi Sahadewa. Sunyi sekali hidupku. Menyedihkan sekali, Ratu. Hidup dalam sepi, seperti kematian itu sendiri. Kang Pandawalima pun terbiasa hidup bersama sepi. Kita senasib, Ratu. Baiklah, kalau begitu, hamba bersedia untuk menolong Ratu terlepas dari lembah penderitaan ini. Namun, hamba tidak tahu dengan cara bagaimana hamba bisa membantu. Terima kasih Sahadewa. Ucapkanlah sebaris kalimat ini sebagai bentuk kesediaanmu menyelamatkanku dari lembah derita ini. Begitulah isyarat para dewata. Kesediaanmu menunjukkan bentuk pemberian maaf suamiku atas dosa-dosaku. Baik, Ratu. Terima kasih Sahadewa. Berkat pertolonganmu, aku benar-benar telah melepaskan penderitaan ini. Terima kasih Sahadewa. Terima kasih, Ratu.
Berkat Ratu pula, hamba memiliki peluang untuk berbuat kebajikan. Semoga karma hamba ini memberi arti bagi orang lain. Sahadewa, ini aku berikan selendang yang dapat kau gunakan pada saat-saat kau tak dapat mengatasi masalah. Dan Sahadewa, untuk karmamu ini, aku memberimu nama Sang Sudamala, pembersih segala mala, penolong segala derita. Terima kasih, Ratu.